Soul Ministry mempersembahkan pengajaran dengan topik Talenta 2. Saya percaya pengajaran ini memberkati kita semua. Tuhan Yesus menyertai. Waktu dia belum menerima Tuhan Yesus menjadi hamba dosa. Apa hamba dosa? Mereka hidup di bawah dosa dengan segala ketakutan, dengan segala tanpa ada pengharapan. Jadi pada waktu kita menerima Yesus, kita menjadi hamba kebenaran. Itu hamba apa? Hamba Tuhan. Jadi nggak ada yang namanya sebelum kita menerima Tuhan seorang bebas, setelah menjadi milik Yesus menjadi orang hamba, nggak ada. Pertama hamba dosa, setelah menerima Tuhan Yesus kita beralih dari kerajaan gelap ke dalam kerajaan terang. Tetap kita adalah hamba. Nah, pada kita mengerti seperti begini bahwa kita sudah dibeli sama Tuhan, lunas harganya, dan kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Dan pada waktu kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, luar biasa. Karena yang tadi hidup kita sampah, waktu kita berikan kepada Tuhan, dan Tuhan berikannya kepada kita menjadi emas. Karena Tuhan bisa berubah yang tadinya sampah menjadi emas. Kalau kita kata, enggak, saya nggak mau menyerahkan hidup saya kepada Tuhan. Kenapa? Hidup saya sendiri. Apa yang terjadi yang tadinya sampah, kita setelah terima Tuhan Yesus, kita nggak memberikan hidup kita kepada Tuhan, tetap hidup kita menjadi sampah. Karena Paulus juga katakan sebelum dia menerima Tuhan Yesus, hidup dia adalah benar-benar orang durhaka, sampah dunia. Pada waktu kita menerima Tuhan Yesus, hidup kita tidak kita berikan sama Tuhan, tetap hidup kita menjadi sampah. Tapi kalau kita benar-benar mau yakin kita berikan sama Tuhan, Tuhan akan waktu hidup kita berikan sama Tuhan, seolah-olah kita merasa bahwa akhirnya kita nggak mendapatkan apapun ya, karena sudah berikan sama Tuhan. Akhirnya Tuhan katakan, kamu pergi ke Afrika, kamu pergi ke Irian Jaya, ke pelosok. Kita semakin sulit, tanda petik seperti itu, atau misalnya disiksa sama Tuhan. Kamu kerja di sini, sumber hidup di sini. Enggak. Pada waktu kita menyerahkan hidup sama Tuhan, hidup kita yang tadinya sampah menjadi emas. Yang tadi sama. Waktu dia diberikan 5 talenta dan dia menerima talenta tersebut dan dia kerjakan, artinya dia kerjakan, dia percaya, tuannya percaya sama dia yang memberikan 5 talenta, dan hambanya itu percaya tuannya itu tahu apa yang dia lakukan hamba tersebut, dia kerja sekuat-kuatnya dan akhirnya menghasilkan 5 talenta. Begitu pula yang dengan 2 talenta. Waktu 2 talenta dia menerima, mungkin dia katakan, Tuhan terlalu besar ini segala macam, tapi enggak. Hamba tersebut dia percaya akan judgment-nya atau percaya akan hitung-hitungan tuannya, bahwa saya mampu, saya bisa kerjakan, akhirnya menghasilkan 2 lagi. Tapi hamba yang pertama yang satu, dia tidak menyerahkan hidup dia sama Tuhan, dia nggak mengerti hati Tuhan. Apa yang terjadi waktu dia menerima sama kepada Tuhan, dia disimpan di dalam tanah. Nggak hilang, sebenarnya hilang. Karena kenapa? Akhirnya dicabut kan, gitu. Yang tadinya takut dia hilang. Sebenarnya kalau misalnya gini, Tuhan itu enggak, ada Andomet begini ngomong, dia nggak takut yang namanya gagal. Setelah misalnya dia mau melakukan segala sesuatu, Tuhan suruh sesuatu, kadang-kadang sulit sekali. Tapi pada waktu dia lakukan, dan kalaupun gagal, dia percaya waktu dia menghadap sama Tuhan, Tuhan akan katakan, hai hamba-Ku yang setia, walaupun kamu gagal, aku tidak akan menghukum engkau. Lebih baik dia gagal melakukan sesuatu daripada dia tidak melakukan. Makanya dikatakan ada satu dia punya prinsip. Gimana mencari orang? Gimana kita mau mencari talenta? Kalau kita sering mencari talenta, mau mencari talenta yang terbesar yang tidak pernah dipakai, misalnya dikatakan. Di mana kita bisa mencari talenta yang paling banyak di dunia ini? Kuburan. Karena semua orang membawa talentanya ke kuburan. Saya di kuburan. Dulu saya pernah ada satu kuburan Cina. Itu banyak emas. Dulu ya, orang-orang makan juga kali ya. Orang mati masuk emas segala macam. Jadi ya, malam siangnya dikubur, malam itu dibongkar orang. Nah, benar. Talenta yang terbesar ini bisa dapat banyak ada di kuburan, karena semua orang membawa talenta mereka ke kuburan, dan kita nggak mau.
Adonai katakan dia mau pakai semua talenta dia, sehingga waktu dia meninggal sudah tidak ada orang yang melihat talenta dia di kuburan. Nah seperti itu. Jadi sekali lagi talenta ini penting sekali. Karena kenapa? Sekali lagi hidup kita bukan milik kita. Pada waktu hidup kita bukan milik kita bisa lakukan, oh ini milik Tuhan kita. Apa yang Tuhan sedang mau lakukan. Dan kita percaya waktu Tuhan itu memberi sesuatu kepada kita, kita percaya Tuhan itu mengerti hidup kita dan apa yang kita mau lakukan. Ada pertanyaan? Cepat ya, 5 menit. Ya, selesai sudah. Sebenarnya yang lu ngomong itu sih, simple, tapi sorry ya, saya nggak pernah dibukakan. Tanda petik kita masing-masing gini, bukannya kita juga perfect ya. Sedikit banyak gue juga ada kayak gitu. Dan misalnya kalau ngomongin hidup, kalau ngomongin soal simpan satu talenta di kuburan, itu juga termasuk dalam wasting time untuk sesuatu yang nggak berguna sebenarnya ya. Jadi kita selalu evaluasi. Selalu ya. Karena prinsip yang tadi 5 talenta ini adalah waktu Tuhan yang memberikan 5 talenta kepada hamba yang pertama, dia berharap hamba tersebut sukses. Nggak ada seorang pun yang memberikan sesuatu untuk dihancurkan atau untuk disia-siakan. Saya kalau memberikan kepada Hadi 1 juta, saya percaya Hadi bisa melakukannya dan bisa mampu di dalam mengusahakan untuk menghasilkan. Kalau saya nggak percaya Hadi bisa melakukan, saya nggak akan kasih 100 juta. Nah sama juga Tuhan itu benar-benar penuh perhitungan. Jadi Pak Dokter berikan sesuatu kepada Ibu Yolanda bisa bernyanyi, dia tahu Ibu Yolanda akan memanfaatkan nyanyi untuk Tuhan. Ada satu, kalau saya melihat Whitney Houston, itu siapa yang nggak tahu? Saya semua tahu ya. Apa nggak ada yang tahu? Whitney Houston ya. Siapa yang semua tahu ya. Dia adalah penyanyi, bisa dikatakan, kalau saya dikatakan ngomong dia penyanyi yang nomor 1 bagi saya. Suaranya luar biasa. Kalau saya melihat dia punya sejarah hidup dia sudah jago nyanyi dari umur 12 tahun, atau dari umur 8 tahun, dia sudah jago sekali. Karena hati emaknya penyanyi, emaknya pun dia jago sekali nyanyi. Tapi umur 8 tahun, Whitney Houston tidak pernah diberikan untuk keluar, dipublikasikan. Kalau sekarang ada namanya American Got Talent, Britain Got Talent, atau Indonesia Got yang iya segala macam. Karena ada anak kecil di bawah, siapa tahu nanti dia bisa sukses, siapa tahu ada produser yang ambil sukses. Kids Got Talent. Whitney Houston nggak pernah sama mamanya disuruh tampil sedikit. Padahal mamanya tahu dia itu sukses, dia itu bagus sekali suaranya. Jadi dilatih sampai umur 17 tahun atau umur 18 tahun. Anaknya si Houston sampai dia bilang, gue mau tampil, Maya bilang nggak boleh. Dipersiapkan benar-benar. Apa yang terjadi waktu umur 18 tahun atau berapa, baru akhirnya emaknya bilang, hari ini kamu tampil di kafe. Waktu dia tampil di kafe, orang pada amazed. Karena apa? Kok baru hari ini bisa tampil? Dengan skill begitu jago sekali, karena baru hari ini. Apa yang terjadi? Dia langsung berjaya. Naik terus. Dari semenjak dia tampil di kafe itu langsung, karena itu suaranya benar-benar bagus sekali. Nah, apa yang terjadi? Dia sebenarnya skill itu yang berikan adalah Tuhan. Dia sering nyanyi di gereja. Makanya ada Jesus Love Me, yang itu lagunya seperti itu ya. Nah, itu terkenal sekali. Itu saya nggak tahu itu baru atau tidak. Tetapi dia diberikan talenta untuk bernyanyi. Tetapi akhirnya dia mempergunakan talenta tersebut ke arah yang tidak benar. Akhirnya dia menikah dengan MC Hammer. Dengan yang enggak ini juga ya? Ya, akhirnya dia main narkoba segala macam, hidupnya yang nomor 1. MC Hammer meninggal lagi, saya belum. Bukan MC Hammer, Bobby Brown. Iya, itu MC Hammer. Ini MC Hammer, Bobby Brown. Panggilnya MC Hammer. Nah, jadi belum posisi yang paling atas, sampai sejatuh-jatuhnya, sampai akhirnya bunuh diri, mati. Bukan bunuh diri, sebenarnya overdose. Waktu pakai drug, suara dia yang begitu luar biasa hancur. Kok bisa suara hancur ya? Talenta manusia itu kalau tidak kita pergunakan untuk Tuhan,
akan hancur. Kemarin saya cerita yang namanya ada old pop ya, di tempat makan. Saya cerita yang satu orang di old pop, Michael Jackson juga sama ya Pak ya, hancur juga. gereja juga yang pertama kan. Gereja. Dia Elvis sampai. Presley juga. Iya ya. Jadi Hancur juga. kalau kita tidak menyerahkan, kita tidak mempergunakan talenta yang diberikan kepada kita untuk kepentingan Tuhan, atau untuk kita nggak mempercayakan kepada Tuhan lagi, setiap talenta kita yang punya akan hancur. Kenapa hancur? Karena iblis selalu datang untuk menipu dan membinasakan. Jadi seolah-olah pada waktu Timotius dan dia tidak mempergunakan talenta tersebut untuk kepentingan Tuhan, iblis datang bahwa ngapain cuma di gereja, ngapain ini nggak dapat duit segala, mendingan ikut gua, bisa jadi penyanyi, bisa menghasilkan. Memang Whittington, waduh, siapa yang nggak tahu, terkenal luar biasa. Tapi dia lupa. Dan aku cepat menikahnya juga mudah sekali kan. Ya, jadi memang ada orang ngomong lebih sulit memaintain ketenaran atau kesuksesan dibandingkan pada waktu memulai. Nah, waktu itu Whittington dia lupa. Dia percaya bahwa talenta itu milik dia, bukan Tuhan yang berikan. Apa yang terjadi? Iblis datang, akhirnya dengan stres, segala macam kesombongan diri, dengan luar biasa apa yang terjadi. Sama seperti yang namanya Mike Tyson. Tapi Mike Tyson udah kembali ya. Siapa yang nggak tahu Mike Tyson? Dia penghasilan dia, tebak berapa duit? Itu hampir 300 atau 800. Kayaknya 800 juta dolar. Ada 800 juta dolar. Kalau lah, saya lupa 300 juta dolar. 300 juta dolar dia punya penghasilan dia dari awal sampai dia terakhir kali 300 juta dolar. Sekarang duitnya habis. Habisnya itu 5 tahun setelah 300 juta dolar, berapa itu 5 tahun habis? Karena kenapa? Dia beli mobil, mobil mewah. Dia pernah beli mobil, ada orang banyak sekali sampai ini. Kenapa mobil ada di mana? Dia beli mobil, akhirnya dia bingung, di mana mobilnya? Dia temannya sampai dia mesti cari, udah hilang segala macam. Dia hambur-hamburkan apa yang terjadi, nggak kesan-bantu. Sampai akhirnya dia tidak dipenjara ya. Penjara 5 tahun atau 3 tahun gara-gara karena dia memperkosa orang. Nah, kalau kita tidak memberikan talenta kita kepada Tuhan, iblis datang. Waktu iblis datang, dia akan menipu dan menghancurkan kita. Yang kita kira bahwa dengan kita memakai talenta ini bisa tidak sukses, iblis datang. Di situ. Ya, jadi sekali lagi pada waktu Tuhan meminta atau misal memberikan, pertama dia meminta hidup kita, dan sudah meminta hidup kita dan dia memberikan talenta kepada kita. Itu bukan untuk kepentingan kita. Sama seperti yang saya berikan pada adik-adik, 100 juta, tolong diusahakan. Itu bukan dari hati. Untuk kemuliaan Tuhan sebenarnya. Untuk kemuliaan Tuhan. Pada waktu kita melihat kemuliaan Tuhan, kita akan merasakan juga. Maka Tuhan katakan, engkau hambaku yang baik, yang setia. Jadi, pada waktu kita menerima firman, pada waktu kita mendapatkan firman dan hikmatnya dan pewahyuan, memang buat kita dulu pertamanya. Buat kita, dan kita merasakan kebaikan Tuhan, ada manfaatnya. Tapi setelah kita merasakan ya, kita berikan kepada orang lain. Karena nggak bisa. Ada orang yang, karena pada kita full, kita akan mau keluar. Nggak bisa kita nggak keluarin. Kalau misalnya kita nggak mau keluarin, ada something wrong. Mungkin yang tadinya kita berasa makan, berarti kita nggak makan. Siapa dari sini kalau sudah makan banyak, terus kita nggak ada keluar? Ada nggak? Nggak mungkin ya. Ada pasti mau keluar gitu ya. Tetapi kalau kita nggak keluar, mungkin kamu nggak makan. Enggak kok, saya pergi ke pesta. Kamu pergi ke pesta tapi belum kamu makan. Tapi kalau kamu makan, pasti kamu keluar di situ. Nah, jadi kalau misalnya kita nggak ada yang keluar, kita cek benar nggak kita makan. Mungkin belum banyak saya. Nah, belum banyak ya. Tapi dalam praktek, kalau dalam praktek harusnya nanti akan kelihatan. Waktu kita menerima ada problem, kita akan cari firmannya apa ya. Karena kenapa di dunia ini kok semua orang hidup dalam masalah. Tidak ada satupun yang tidak ada masalah di dunia ini. Pada waktu kita memberitakan kebaikan Tuhan kepada orang-orang, itu mereka punya problem semua. Entah problem finansial, keluarga, pekerjaan, banyak sekali.
Dan pada waktu kita menggapai mereka, kita pun akan menggapai masalah mereka. Hati-hati, kita waktu ngomong sama orang, karena mereka itu penuh dengan problem. Padahal kita nggak ngerti gimana caranya menyelesaikan, memberikan nasihat ya. Contoh memberikan nasihat misalnya kepada orang, Hardi misalnya Hardi kalau datang ke rumah orang, pasti di rumah itu pasti punya problem di gedung ya, pasti ya. Nggak ada satu rumah pun yang perfect, yang nggak ada problem, pasti ada problem. Nggak mungkin kok, pasti ada problem, entah lampunya putus, entah pompanya, segala pasti ada. Jadi dengan kata lain, skillnya Hardi ini sebagai kontraktor bisa dipergunakan. Saya sekarang pindah rumah, problem di ujung-ujung lagi. Itu baru. Itu baru. Materi terusak. Hampir semuanya rusak. Materi terusak. Semuanya baru dipakai. Tapi artinya begini bahwa waktu kita pergi ke Yang pernah dipakai ke rumah. itu penuh dengan problem. Kita harus mengerti bagaimana caranya pada waktu orang tersebut. Misalnya Hadi, rumah seorang ada lampu rusak. Hadi datang, terus sudah Hadi nggak ngerti atau terus Hadi katakan kasih nasihat itu seenaknya. Apa yang terjadi? Berantakan. Tapi kalau kita tahu, oh lampu ini caranya seperti ini, ngambil seperti ini, ngambil seperti apa yang terjadi, waktu mereka praktekkan, oh iya benar apa yang dikatakan Hadi, mesti begini, mesti begitu. Apa yang terjadi, orang akan percaya kepada. Dan selebihnya nanti kalau misalnya problem yang lain, dia akan panggil Hadi. Dan cepat atau lambat, mereka akan percaya sama kita, karena kita bisa menyelesaikan problem-problem mereka. Karena kenapa? Karena kita pun dulu punya problem seperti itu. Kalau misalnya Hadi nggak pernah punya problem mati lampu, bisa menyelesaikan. Karena kalau misalnya ada satu kemarin ada satu, oh ya kita ada engineering gedung. Jadi saya suruh ganti water heater, suruh betulin. Kalau mau betulin buka, nggak berani Pak. Kenapa? Saya nggak pernah buka water heater. Dia nggak berani karena kenapa? Kalau bisa dibuka rusak gimana? Akhirnya kita nanti disalahkan. Tapi kalau tidak sering buka water heater tersebut, waktu dipanggil, kalau betul pede nggak? Begitu pula kita dengan hidup kita dengan orang lain. Pada waktu orang lain punya problem, kita mau memberi nasihat, kita tahu. Karena kita pernah ngalamin, kita tahu cara penyelesaiannya, akhirnya kita bisa berani ngomong. Di situ, gunanya pada waktu kita belajar firman, kita menang dalam masalah. Karena satu hari nanti kita akan bertemu dengan seseorang yang mempunyai problem yang sama. Yang Tuhan akan pakai ya, Tuhan akan kirim orang tersebut karena kita punya problem yang sama dulunya. Jadi kita bisa sharing, oh caranya seperti ini. Nah, cara seperti begini lebih gampang kan? Gampang banget kan? Tuhan suruh kita itu bukan seperti kayak kita pergi ke hutan, kita nggak pernah pergi ke hutan. Enggak. Tuhan suruh sesuatu, kita tahu, Tuhan tahu, kita mampu. Dan kita punya pengalaman di sana. Nah, pengalaman di sana dalam bentuk seperti begini. Nanti waktu kita ada masalah ketemu sama orang, kita share ini. Orang tersebut punya masalah seperti ini. Gimana caranya ya? Dan puji Tuhan mungkin kita bertemu dengan seseorang, kita nggak tahu cara penyelesaiannya. Tapi kita belajar gimana. Dan pada waktu kita menghadapi masalah yang sama, jauh lebih cepat. Lebih baik orang lain punya masalah, mereka terseok-seok, dan kita waktu menghadapi masalah, kita tahu jawabannya jauh lebih cepat. Nah, kayak situ ya. Ada pertanyaan? Terlalu jelas lagi. Video. Sampai saat ini belum. Yang di Zoom tentang talenta ini? Fufu, ada pertanyaan talenta. Tadi lo nggak dengar pertama. Tidak, belum ada. Terima kasih. Terima kasih. Iya, jadi sebenarnya kita lagi fokus ya soal video. Dengan video tersebut saya yakin orang bisa mendengar berulang-ulang ya, karena dalam menyerap seperti ini nggak bisa sekali dua kali. Rosa, Ardi, Palit semua, Buyo sama Pak Daniel waktu lagi senggang, atau di WSC atau di mana bisa dengerin. Waktu dengerin pasti nanti, saya kok baru timbul pertanyaan seperti gini. Biasanya Roh Kudus akan ingatkan, kalau ada case yang seperti gini, jawabannya apa ya? Kalau saya menghadapi
lebih baik kita berangan-angan kalau kita menghadapi seperti begini, kira-kira pilihan seperti apa dibandingkan kita menghadapi langsung baru kita cari jawaban. Kayak misalnya, lebih baik kalau sekarang saya pakai ada program hadi karena kontraktor ya, lebih karena saya lebih kampung tidak buat kontraktor. Lebih baik kita punya pengalaman membetulkan sesuatu di rumah orang lain dibandingkan kita membetulkan problem di rumah sendiri ya, benar ya. Siapa dari kita mau setiap hari rumahnya lampunya putus, AC-nya apa, AC-nya mati, siapa yang mau? Gak ada yang mau. Anaknya langsung 20 Gak ada yang mau ya. jadi rada. Jadi lebih baik kita menghargai masalah di orang lain dan kita tahu, oh kenapa mereka sering putus. Kayak kita pernah kita baru ngomong, kata kalau beli lampu misalnya sering putus, oh karena beli lampunya yang murah. Harusnya kita beli adalah lampunya yang kualitasnya segini. Jadi kita punya pengalaman ya. Sama seperti Aduomek dia nggak pernah mengalami masalah-masalah yang kita hadapi. Dia nggak pernah minum kopi, dia nggak pernah minum bir, dia nggak pernah berzina, dia nggak pernah mencuri segala macam. Kenapa? Karena dia sudah melihat akibat dari semua ini di hidup orang lain. Problem ini di orang lain. Akhirnya dia hindari. Jadi kalau misalnya kalau dia sudah tahu ada orang beli lampu yang harganya segini dan cepat rusak misalnya, apakah nanti kita akan lakukan yang sama? Nah, Biasanya malah tahu juga murah kok. iya, karena mikir mulanya ya, benar ya. Jadi bisa kalau kita mengalami ada sebuah masalah dan akhirnya terjadi masalah tersebut dan karena tindakan yang seperti ini, konsekuensi seperti ini, kita akan menghindari. Begitu ya biasanya ya, dengan kita melihat problem orang lain, dengan kita membuka hidup kita ke orang lain, melihat kita ke orang-orang, nanti kita juga akan cepat atau lambat menghadapi masalah tersebut. Menghadapi bukan berarti terjatuh, enggak. Sebelum ada tanda-tanda ke sana, kita sudah mawas diri. Oh, ini sudah bahaya. Kalau saya berjalan terus ke sini, saya akan mengalami hal seperti ini. Saya nggak mau. Waktu kita nggak mau, apa yang terjadi kita hidup. Sebenarnya gini, apa sih namanya hidup sukses? Hidup sukses, kalau dulu saya pikir adalah orang yang nggak pernah gagal. Siapa di sini nggak pernah gagal? Hidup sukses itu pas ada masalah kita tahu harus ngapain. Bukan, hidup sukses adalah dia melakukan sesuatu dengan berhasil lebih banyak dibandingkan yang gagal. Sukses. Misal dalam 10 kali dia melakukan, dia 6 kali sukses, 4 kali gagal. 6 kali berhasil, 4 kali gagal, dia sukses. Kalau 5 kali balik modal. 5 kali gagal, 5 kali berhasil, dia balik modal lah ya. Karena kenapa? Kalau kita melakukan kita usaha 1000, akhirnya pertama untung lagi 1000, yang itu gagal 1000, balik modal. Tapi kalau misalnya 6 kali berhasil, 4 kali gagal, dia sukses. Saya ketim banget. Ketim banget. Ada satu lagi, apa disebut orang kaya? Orang kaya itu bukan banyak mobil, bukan banyak rumah, banyak duit, bukan. Yang utangnya 0 tapi punya duit 1 rupiah. Bukan, dia punya gaji 10.000. Wow. Dia spending 900, dia punya 100, dia punya 100, dia spending 99, bisa nyimpen 1. Dia orang Kaya. Dia orang kaya bisa nyimpen 1. Jadi kalau kita orang kaya maunya adalah, wow kita punya, enggak. Orang kaya adalah dia bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari dan plus 6. Sudah kaya. Sekali lagi, kalau kita sukses, 6 kali berhasil, 4 kali gagal, sukses. Pasti sukses, nggak mungkin nggak. Jadi jangan takut kita gagal. Pada waktu kita takut gagal seperti hamba yang terakhir, dan dia nggak mau melakukan. Berarti ini termasuk kaya dong nih. Oh, iya. Kaya. Kan ibu mau ngomong, lu menghasilkan 100. Nah, di situ ya. Jadi kaya itu bukan kita membandingkan hidup kita dengan orang lain. Orang lain punya mobil, saya belum punya mobil. Oh saya miskin ya kaya enggak. Kaya itu adalah kita bisa mencukupi. Makanya pada waktu saya punya rumah yang menurut orang-orang itu jelek, saya katakan bagus banget, benar-benar bagus. Pada waktu saya punya mobil yang menurut orang-orang jelek, saya bilang bagus banget. Udah untung punya mobil. Di situ.
Ada pertanyaan? Sudah setengah jam. Setengah jam ada ya? Ada kali? Enggak, 40 menit ya? Ada yang berpendapat ini, maksudnya kita ini dalam Tuhan sudah kaya, tetapi belum sukses. Artinya apa? Mungkin mana? Disinggung juga ada proses. Tapi ini buat yang belum, mungkin lebih ini sharing aja. Jadi kegagalan itu bukan satu identitas kita, itu cuma peristiwa aja. Jadi jangan terpaku dengan gagal berhasil, tapi lebih kita lihat kita bahwa kita sudah kaya dengan Tuhan, artinya sudah diberikan segalanya, tinggal kita mengerjakannya di mana gitu. Itu aja sih, mungkin menambahkan aja bukan mengkoreksi. Jadi, kita ini sudah dalam Tuhan sudah diberikan segalanya, tinggal kita mau mengerjakan. Kalau gagal itu peristiwa aja kejadian, bukan identitas kita gagal. Jadi menurut Leninya adalah kita benar-benar sudah diberikan. Kalau Tuhan, kalau Allah sudah memberikan Yesus kepada kita, bagaimana mungkin yang lain Dia tidak memberikan segala sesuatu? Yang tadi dikatakan adalah kita sukses karena sudah diberikan segala sesuatu. Karena kenapa? Yang gedenya, yang paling gedenya itu sudah diberikan kepada kita. Yesus dan Roh Kudus. Kalau saya sudah berikan misalnya ke Hadi, sorry saya akan pakai Hadi terus ya. Hadi rumah misalnya di Pantai Mutiara 1000 meter, saya sudah berikan. Mungkin nggak kalau saya Hadi datang saya nggak kasih minum air segelas. Kalau yang rumah di Pantai Mutiara saya sudah berikan 1000 meter. Nggak mungkin ya. Nah seperti begitu Tuhan sudah memberikan itu kepada kita, itu Yesus, anak yang tunggal kepada kita. Itu adalah bukti yang tadi kalau di paling katakan, Tuhan sudah memberikan kepada kita segala sesuatu. Kadang-kadang pada waktu kita diberikan kepada kita diberikan segala sesuatu, kita bilang, enggak, saya nggak menerima. Kenapa? Saya nggak punya. Teman saya punya mobil, saya nggak punya. Teman saya punya rumah, saya masih ngontrak. Teman saya punya bekerja, saya nggak bisa makan. Waktu kita bandingkan seperti itu, nanti dia punya hidup, dia katakan, enggak, Tuhan nggak memberikan saya segala sesuatu. Saya nggak sukses. Kita perlu yang namanya iman, itu tanpa iman, tanpa bukti. Iman adalah sesuatu yang kita harapkan. Jadi iman itu ada berhubungan dengan bukti. Kita harus cari bukti-bukti tersebut untuk meyakinkan diri kita bahwa apa yang ada di dalam firman Tuhan itu benar Tuhan mau. Kita percaya ya. Ya. Waktu terjadi kalau dikatakan bahwa kamu sudah diberkatin semua. Enggak, paling saya nggak diberkatin. Gaji saya masih kecil seperti gini. Saya buat makannya sulit. Enggak, kamu tuh sudah diberkatin. Itu konflik. Apa yang kita lihat dengan apa yang kita doktrin kita dapat, konflik. Kita harus cari Tuhan. Teman saya ngomong bahwa saya sudah diberkati luar biasa. Gimana Tuhan? Gimana Tuhan? Perlu ada jawaban. Kita ini secara yakin di hadapan Tuhan katakan, iya benar, Tuhan yang benar, saya yang salah. Nah, pada kita dapat seperti begitu bahwa ada bukti-buktinya bahwa kalau Allah memberikan Yesus kepada kita, bagaimana mungkin Dia tidak memberikan segala sesuatu sama kita? Padahal kita dapat seperti itu, yes, kita sudah diberkati luar biasa. Walaupun ada gagal kecil, no problem. Kita yang paling katakan ini momen dari hidup. Artinya ini pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa. Ya, tidak melebihi kekuatan kita. Nah, pada kita kumpulkan iman seperti itu, kita katakan, yes, Tuhan yang benar. Saya yang salah. Jadi ini kalau saya tambahkan dikit. Jadi pada saat kita memahami ini cerita terus kalau yang saya alami dalam ini. Jadi ada satu pelajaran mungkin dia Ada salah nggak? Benar. Iya, jadi ada kejadian maksudnya setelah ini memberhentikan kontrak karena dulu saya berpikir kok gua dirugi gua kehilangan gitu, tapi sekarang saya berpikir seperti yang kita sedang belajar nih, jangan-jangan memang dia sedang pandemi kan, usahanya sedang menurun segala macam atau kita merugi karena dia tanda kutip ya maksudnya dengan membayar terus kan. Jadi berpikir oh ya mungkin sedang kekurangan uang nggak apa-apa. Saya bilang ya nanti kita beresin semuanya udah dia mau in house maksudnya. Tapi tadi itu dipanggil oleh tempat dia kerja itu, tapi ini orang yang lain.
gue butuh lu. Balik lagi. Ada lain. Oh, Dia lagi ada kebutuhan yang menurut dia penting banget. Dan dianggap saya mampu gitu. Nah makanya yang pengen kita lihat karena kita itu apa ya tadi sudah diberikan talenta, mau nggak kita pakai. Kadang-kadang minggu-minggu ini saya banyak ada beberapa ketemu orang yang temannya dari kecil susah, terus memberikan kesaksian kok, maksudnya dia sama-sama besarnya. Ya mungkin saya lebih baik dikit lah, gitu. Jadi bisa memberikan nasihat dan bahasanya pun, kok saya kayak ada kualitas gitu berasa. Yang lebih terasa lagi bukan karena saya lebih tinggi ya Pak ya. Pada waktu kumpul ada satu ministry. Ini mengajak kita bubar aja karena nggak ada kerjaan apa lagi. Saya bilang kenapa harus bubar? Kok visinya nggak ada nih jadi gitu. Udah bikin, kita bikin kamu bubar, nggak perlu bubar. Memang lagi slow down aja, nggak usah terlalu mikirin macam-macam. Tapi mungkin ada di balik itu saya juga ceritakan. Saya cuma bisa kasih masukan. Ayo Tuhan sudah kasih, makanya teman melakukan sesuatu ini kehendak Tuhan bukan. Kalau bukan kehendak Tuhan, hati-hati. Maksudnya kita nggak bakal form di situ, nggak bakal form. Makanya pertama kita tahu ini kehendak Tuhan bukan, kita ada di situ. Kalau bukan, hati-hati. Nanti kita akan merasa ini hanya ya sekilas lewat. Karena kalau kita tahu kehendak Tuhan nggak main-main, maksudnya kita di situ kok. Ini pasti punya rencana besar ya buat pekerjaan Tuhan yang kita bilang. Kalau kita tahu di sini ya percaya kalau ini kena Tuhan ya sudah kita lakukan aja. Tapi jangan juga merasa melihat nilai sesuatu dari yang wah gitu kan, sehingga ministry ini kita ubah aja ya. Saya nggak setuju saya bilang. Tapi kalau untuk dibekukan oke sementara. Maksudnya nggak ada kegiatan karena pandemi mau ngapain lagi gitu kan, kita nggak bisa ketemu orang. Tapi sebenarnya saya juga punya teman buka ministry jalan nggak ada masalah. Kenapa kita nggak juga bikin sebulan sekali? Makanya penting komunitas gitu kan. Kalau enggak, nah pada saat yang saya mau cerita, kenapa bisa ngomong seperti itu? Karena kita yang mempraktekkan bro. Jadi, ya saya nggak ada apa-apanya loh bagi mereka. Saya kalau sebut mungkin teman-teman kenal. Ini luar biasa pelayanannya maksudnya. Tapi ada sifat, ada rasa seperti itu, saya juga bingung. Kenapa saya bisa mengajari mereka jadinya? Bukan bisa hidup hebat, bukan. Tapi karena kita udah jujur ya di KRS ini, salah satunya kita diajari di sini pun, ya makanya saya bilang saya belum bisa tampil untuk 100% karena kesibukan bekerja segala macam. Paling saya delegasikan. Ini bikin belajar, saya nggak bisa apa-apa. Saya bilang nggak bisa apa-apa dalam tanda kutip nggak maksimal 100%. Kalau teman-teman tahu ini semua yang saya kerjakan itu juga luar biasa, enggak, saya nggak bisa apa-apa. Cuman teman-temannya banyak support. Apalagi sekarang udah lebih gampang kan, sekarang udah bisa jalan sendiri, saya udah bisa lepas. Jadi yang penting mau Cari ya. Pelan-pelan aja, maksudnya kadang-kadang kita pengen wah langsung pokok. Nah tadi kalau bilang iblis mencuri, membunuh, membinasakan. Sebenarnya bukan mencuri kekayaan kita, mencuri harta benda kita, bukan. Itu mencuri firman dalam hidup kita, kepercayaan, keyakinan. Membuat kita goyang, ini benar nggak Tuhan baik ya? Pada saat kita sedang mengalami masalah, ya kita sudah belajar masalah itu kalau ditampar pasti sakit kan. Tapi seberapa lama kita bisa menghilangkan itu yang penting. Nah itu kita bisa siap dan juga banyak orang yang akhirnya kita bisa apa ya, bukannya sombong tapi kelihatannya ya ada benarnya, sehingga orang yang itu bisa melihat apa yang Tuhan berikan pada kita dan memuliakan Tuhan, bukan kita sehingga benar seperti itu. Nah kita sudah berarti pelan-pelan lah pasti saya percaya kita semua ini dalam kehendak Tuhan, ini rencana Tuhan, pasti ada sesuatu yang Tuhan mau kerjakan. Itu sih ya sabar aja sih, maksudnya sesuatu pasti luar biasa. Jadi pada waktu kita setia perkara kecil, menerima firman, nantinya ada orang. Sebenarnya bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Bahwa aku mau kau pergi dan berbuah.
Jadi pada waktu kita sudah tahu apa yang kita sudah punya, sudah menerima firman tersebut, kita nggak perlu kayak pada dasarnya kita nggak perlu cari-cari pelayanan. Orang tersebut akan datang kepada kita. Dan kita akan bisa memberitahu apa yang harus kita beritahu kepada orang lain. Karena kenapa? Karena kita setiap anak kecil. Waktu kita dididik, pada waktu kita dalam komunitas belajar. Cepat atau lambat Tuhan akan kirim tuh orang kepada kita dan dalam perjalanan hidup bahwa kamu harus bantu orang tersebut, kamu harus memberikan sesuatu. Nah, jadi itu yang namanya dipakai oleh Tuhan. Bukan kita memakai Tuhan ya, tapi kita dipakai oleh Tuhan. Karena kenapa? Tuhan akan kirim itu semua. Jadi nanti kita akan ketika Tuhan katakan, siapa saya gitu loh. Saya ini orang nggak dapat, tapi ada orang yang besar datang kepada kita meminta nasihat. Mau bukti ada satu namanya Daniel ya. Dan dia ada firman Tuhan. Siapa Daniel ini? Bahwa dia bisa dipakai untuk menasehati raja. Dan raja itu ada tiga generasi. Engkongnya, anaknya, cucunya. Cicitnya. Yang enggak 3 generasi. 3 atau 4? 3 ya? 3 ya? Jadi dia melayani kakeknya yang meninggal, dia melayani anaknya, anak yang meninggal, dia melayani cucunya juga. Luar biasa. Siapa Daniel tersebut? Gitu loh. 4. Nah, Buyo apa namanya? Siapa tuh? 4 Nebukadnezar, Darius, Daniel, Hengki. lagi Kita baca di Ada 3 atau 4 lah, 4 lagi ya, sampai ke cicitnya, luar biasa. Siapa Daniel itu? Dan itu bukan orang yang hebat. Dia cuma orang yang mau dipakai oleh Tuhan. Gimana ciri-ciri orang yang dipakai sama Tuhan? Humble dalam belajar, humble mau menerima firman. Maka Tuhan katakan bahwa hari ini, apabila kamu menerima firman-Ku, jangan keraskan hatimu. Itu ciri-ciri orang yang mau dipakai sama Tuhan. Humble. Saya mau tambahkan satu lagi tadi yang dipersoalin. Pada waktu kita gagal menghadapi masalah, kita percaya adalah Tuhan itu nggak jahat ya. Pada waktu kita misalnya ada orang memilih istri atau memilih suami, jeblos ya biasanya yang karena pilihan kita sendiri ya. Tetapi ada yang namanya pengampunan dari Tuhan. Ada yang namanya pengampunan, ada yang namanya Tuhan itu begitu baik. Di mana kesalahan bertambah-tambah, kasih karunia berlimpah. Jadi terkadang kita melakukan kesalahan. Kadang-kadang ini bukan kehendak Tuhan, kehendak kita sendiri. Tapi pada waktu kita sadar, kita mau merendahkan hati kita di hadapan Tuhan, Tuhan sorry, saya melakukan kesalahan. Humble di hadapan Tuhan. Walaupun ini kesalahan, kalau kita humble di hadapan Tuhan dan kita tidak sombong, humble itu berbeda loh. Ada orang sombong seperti, saya nggak mau harus berhasil, pokoknya gimana caranya harus. Itu orang sombong. Memang saya dalam pekerjaan, mau seperti itu, tapi saya dalam pekerjaan. Karena kenapa dalam pekerjaan, kalau saya tahu satu staff ini bisa mengerjakan sesuatu, dia bilang, kok nggak bisa? Saya selalu katakan begini, nggak mungkin nggak bisa, harus kerjakan. Bukan berarti sifat saya diktator, bukan. Karena saya tahu dia bisa kerjakan. Cuma alasan dia aja bilang nggak bisa. Tetapi kalau kita di dalam menghadapi masalah, mentok, dan akhirnya kita katakan, wah, ini ternyata saya salah langkah. Tujuan kita bukan mundur. Jangan mundur. Kita, baiklah kamu dengan berani menghadap tahta kasih karunia Tuhan, di mana pada saat kita membutuhkan. Nah, jadi pada waktu kita mengalami kegagalan, jangan kita langsung mengambil keputusan bahwa guilty itu menyalahkan diri sendiri. Aduh, saya salah. Saya salah. Akhirnya berhari-hari merenung. Saya pernah ngalamin seperti itu. Hari ini saya lagi bayar SMK. Ternyata kalau saya bayar, 90 juta. Satu. Belinya hampir 10%. Sedang saya dekat dengan telepon.
mahal banget 10%. Aduh, 10%. Ini kayaknya pemerintah nipu saja nih. Apa saya salah jalan ini? Kayaknya pusat tuh. Saya bilang, Apa balik nama kali? Enggak, bukan. lalu saya melihat ini apa nih? Ya kalau saya bilang berapa, saya pikir saya tipu nih sama orangnya. Mana sih rinciannya? Oh iya lo bener. Antara saya bilang, aduh saya salah langkah nih. Jangan. Pada waktu kita mengambil langkah sesuatu, mungkin kita salah langkah. Kita kepikiran guilty. Jangan. Kalau kita bilang, Tuhan sorry, ternyata saya salah. Tuhan maafin saya. Sekarang kita menghadap kepada Tuhan. Baiklah kamu dengan berani menghadap tahta kasih karunia Tuhan di saat kita lagi membutuhkan. Jangan kita berdiam diri. Jangan kita menangis sendiri. Jangan kita merenung sendiri. Pada waktu kita gagal, kita merenung sendiri dan dikatakan bahwa ternyata ini bukan kehendak Tuhan. Iblis masuk. Ya kan? Tadinya harusnya lu masih lakukan perjalanan seperti ini, lu harusnya ikut gua. Iblis kan ngomong seperti itu. Oh iya, iblis yang lucu. Pakai pemikiran sendiri biasanya. Pada waktu kita gagal, cari penasehat. Penting cari penasehat. Yang membangun. Dan bukan gimana cara ngeberesin membuat lebih sukses, cari penasehat. Kenapa gua gagal? Kenapa gua mengambil seperti ini? Terus nanti ada masukan. Firman Tuhan di mana banyaknya penasehat, apa tuh? Keselamatan ada. Keselamatan ada Di ya. mana banyak penasehat, keselamatan ada. Bukannya satu negara Di mana tidak ada pemimpin, Aman-aman. di mana penasehat banyak. jatuhlah bangsa. Di mana tidak ada pemimpin, jatuhlah bangsa. Di mana banyak penasehat, keselamatan ada. Oke. Itu ayatnya persis. Nah, jadi dengan kita banyak penasehat, kita bisa tahu apa yang kita mau lakukan. Jadi jangan sampai kenapa kita melakukan kesalahan biasanya dulunya tergesa-gesa. Kalau kita saling langsung pikirkan, kemarin juga ada kasus, saya cari sedikit ya, kita lagi ada kerusakan water heater, malam-malam saya bilang, Link, lu telepon aja dari orang, siapa langsung cari search, authorize Ariston, yang keluar pertama ditelepon sama dia. Bukan, itu Google muncul gede. Iya kan, dia langsung telepon. Apa yang terjadi? Waduh, waktu si Aling ngomong sama saya, wih, jam 12 malam, diterima Lu loh. 24 jam, 24 jam. 24 hours gitu. Keren banget. Ada servis aja 24 jam, emang kayak ganor gitu ya. Terus akhirnya apa yang terjadi? Wah, keren banget servisnya. Pas besoknya dia datang pagi-pagi gini pada datang, oh iya servis. Waktu saya melihat ini orang kok nggak pakai seragam, oh mungkin dia lagi freelance lah nggak pakai seragam. Selalu positive thinking. Apa pas dibuka, dilihatin, dia biasanya kan kalau elektrik dia ada tester kan, voltmeter segala macam, dia cuma modal obeng doang. Modal obeng segala macam. Waktu ada saklar colokan listrik, dia nggak ngerti. Kan ada kalau tester kan ada yang buat biar anti shock ya, kalau ada itu bisa mati sendiri ya. Dia nggak ngerti cara kerja itu. Mesti saya ngajarin, ini orang teknisnya tuh bukan sih, gitu loh. Apa yang terjadi? Ya sudah, saya masih positive thinking. Mungkin dia lebih jago, dia pakai insting kali, nggak pakai alat. Karena saya juga nggak ngerti cara servisnya. Apa yang terjadi? Lama kelamaan saya lihat ini orang nggak ngerti. Gitu loh. Oh bilang ini dia punya valve-nya 1,5 juta, ini mesti ganti 3 juta segala macam. Bapak kalau beli 9 juta sebenarnya, kalau misalnya ganti cuma 4 jutaan. Karena itu berhubung yang punya resaing kontrak, bukan milik saya langsung ada punya kepikiran, saya mau tanya dulu dia pemilik dulu. Apa yang terjadi pada waktu saya punya pikiran seperti itu, Tuhan kayak ngomongin, ini orang menipu. Begitu loh. Apa yang terjadi ya sudah saya bayar. Langsung wah ini kamu saya bilang udah yang aku belum nanti saya omongin dia. Kenapa lu pengen sekejap aja telepon nggak dicek segala macam, dan kalau ada yang terlalu bagus 24 jam servis, harusnya kita terima teleponnya 24 jam, tapi datangnya harus besok. Terus udah gitu nomornya pakai nomor handphone. Harusnya kan kalau 24 jam biasanya hot, apalagi Ariston kan perusahaan besar, harusnya ada hotline service kan, nomor bagaimana. Nah, apa itu aja link. Untung saya ada si David, ada saya, ada mamanya di situ. Bagaimana kalau cuma lu doang sendiri, 2 orang?
bisa rampok, bisa apa. Saya katakan lu mesti hati-hati di dalam melakukan sesuatu. Nah pengalaman seperti ini bagus ya buat orang-orang ya, tidak sembarangan untuk menelpon. Akhirnya saya lebih baik bilang 200.000, tapi saya juga bisa, waktu dia buka, saya pelajarin tuh yang tidak mau bandir sama sekali lah. Dia buka, saya tahu dia punya segala macam. Nah artinya adalah kadang-kadang kalau kita tergesa-gesa mengambil keputusan, itu kesalahan. Gimana kita perlu ada yang namanya penasehat. Ada pengalaman orang-orang. Pada waktu kita mempunyai ada kerusakan apa, kita tanya, lu ini rusak segini, lu ada kenalan nggak servis itu? Jauh lebih rekomendasi ya, rekomendasi adalah penting sekali. Zaman sekarang bukan zaman Google, kan panggil banyak sekali Google itu juga penipu. Tapi kalau rekomendasi, misalnya kita tanya sama Hadi ada di mana? Oh ya, saya ada kenal tempat saya jago. 99% pasti bagus. Karena ada rekomendasi, karena dia sudah ada tahu segala macam. Iya. Kenapa? Penasehat. Ada yang nasihati kita, walaupun kecil. Di mana kita banyak penasehat, hidup kita menjadi lebih baik. Jangan sampai kita mengalami masalah-masalah yang seharusnya kita nggak alami. Di situ. Nah, itu yang tadinya yang saya tambahkan, pada waktu kita melakukan kesalahan, jangan tergesa-gesa kita guilt. Cari penasehat. Nanya, ini kenapa? Dan kalau sudah tahu jangan lakukan lagi ya. Sudah tahu salah, next besok kita lakukan lagi, itu namanya bodoh. Itu namanya mencoba itu. Di situ. Iya. Mencoba itu kita lagi. Ada lagi? Ada yang sharing? Bilangnya? Bukan sharing, bertanya kok. Koko bilang waktu hari Minggu kemarin, hari Minggu atau yang di kelas, maaf saya lupa kok, yang jangan tinggal di masa lalu. Itu tidak. Atau yang kemarin saya di tempat ini, kalau kita mau seberapa banyak sukses yang kita mau di masa depan, seberapa banyak masa lalu kita mesti lupakan. Kemarin saya yang bilang lagi ulang tahun, saya kasih satu moto buat Ibu Yolanda. Seberapa besar kita mau sukses di masa depan, artinya kita mau kejar, berbanding lurus dengan seberapa banyak masa lalu kita yang kita mau lupakan. Masa lalu itu berikut masa kesuksesan dan masa kegagalan. Kita mau, contohnya kalau saya katakan kemarin, saya pernah ngajar ya. Kalau saya selalu melihat masa lalu saya, jadi direktur, punya rumah besar, segala macam, mungkin saya nggak mau ngajar. Karena kenapa? Saya kecil banget. Tapi saya lupakan semua. Kesuksesan saya, kegagalan saya, semua saya lupakan. Saya mau mulai dari nol. Untuk memulai dari nol itu susah sekali. Kalau kita punya beban menggapai masa lalu. Nah, jadi seberapa besar kita mau dipakai sama Tuhan, seberapa banyak masa lalu kita yang mau kita mesti lupakan. Seberapa apa masa lalu itu? Kesuksesan juga, keburukan juga. Artinya keburukan selalu membawa kita guilty ya, trauma, terdakwa. Kesuksesan biasanya membawa kita nggak mau mengerjakan segala sesuatu. Kita punya standar yang tinggi. Kita mau dari bawah. Lupa diri. Iya, lupa diri. Betul. Betul, lupa diri. Saya ingat itu. Saya ingat banget. Iya, itu bukan lagi nggak tahu diri. Bukan lagi nggak tahu diri. Nah, jadi seberapa besar masa lalu saya, kesuksesan, keburukan, ya kita nggak bisa lupakan semua, nggak bisa. Pelan-pelan. Kayak contohnya kemarin saya ada nonton film apa ya kemarin sama Ali. Bukan Manuluman kan? Bukan. Pasti saya nonton apa ini ya? Sesuatu yang bilang nggak mungkin gue lupa nonton ini, karena siapa yang kalau film action biasanya Kita kemarin nonton apa? Lupa ceritanya intinya. Pokoknya ada film action. Misalnya Rosa saya tanya, Rosa masih ingat nggak film ini, misalnya film Superman atau film Iron Man kemarin itu yang Avenger, ingat nggak dari depan? Ya minimal waktu nonton tahu, minimal tuh cerita akhirnya segala macam tahu dong. Pernikahan dini lah kalau Rosa. Apa tuh? Ada ya cerita dini. Ingat ya? Benar
ingat? Zaman SMA banget. Masih ingat nggak akhirnya gimana? Masih ingat? Ingat. Jadi kalau misalnya kita nonton lagi, pasti kita tahu akhirnya seperti, oh si Anu akan kawin sama ini. Masih ingat kan? Saya lupa. Saya bingung. Gak mungkin. Siapa dari sini kalau kita nonton sesuatu yang film bagus, gak mungkin lupakan. Pasti minimal kita tahu endingnya seperti apa. Saya waktu nonton film ini, saya benar-benar lupa endingnya seperti itu, saya nggak tahu. Benar-benar kayak new semua. Saya ngomong begini bukannya membanggakan atau bagaimana, tetapi Tuhan yang membuat saya sampai bisa lupa. Itu sesuatu yang nggak mungkin loh, benar-benar. Kalau kita nonton misalnya Star Trek atau segala macam, pasti tahu endingnya seperti atau Avenger yang ada Endgame. Si ininya mati, itu segala macam. Kita masih ingat ya, mau 10 tahun, 20 tahun, masih kita ingat. Saya bisa lupa. Ini siapa yang mati? Kayak gimana? Lupa, benar-benar semua. Saya bukan lupa ingatan, seperti kayak sama Tuhan itu kayak ditutup. Ya, lo isinya udah beda sih. Sama juga seperti itu. Pada waktu kita mau menyerahkan, kita punya masa lalu kepada Tuhan, kesuksesan kita punya keburukan, Tuhan akan bikin lupa. Jadi kayak nanti kita tiba-tiba pada waktu, makanya waktu saya ngajar, saya enjoy aja, saya nggak memikirkan waktu saya jadi direktur segala macam, bukan saya struggle. Aduh, kemarin saya jadi direktur, sekarang saya jadi direktur, enggak, saya lupa. Saya pernah jadi direktur. Saya lupa sekali. Saya dulu punya mobil, saya sekarang harus naik motor, saya lupa saya pernah punya mobil. Seperti hidup itu menjadi lebih nyaman. Kenapa? Karena kita menyerahkan sama Tuhan, Tuhan bisa tutup semua. Itu yang saya jelaskan kepada Ibu Yolanda, bahwa pada waktu kita mau sukses di hadapan Tuhan seberapa besar, seberapa banyak masa lalu kita yang kita melupakan, bukan dengan kekuatan kita. Kalau dengan kekuatan kita nggak bisa lupakan. Asli kita nggak bisa lupakan. Tadi yang bukti yang saya katakan, karena saya udah jarang saya nonton TV segala macam, mungkin salah satu faktor di sana kali ya. Jadi saya tidak mengasah memori saya ini, saya punya ingatan, ingatan lah ya, sudah nggak mengarah seperti kayak satu blok tentang namanya film-film seperti kayak hilang. Nah, satu blok mungkin ada kita punya penderitaan hidup, Tuhan seperti kayak hilang, kita lupa. Ada firman Tuhan katakan ada satu, ingat saya Yusuf, waktu dia menderita luar biasa Yusuf ya. Oh iya, Dia ada ngomong. Dia jadi budak. Pembantu Kalau rumah ayahku, Yusuf Tuhan membuat aku lupa akan rumah ayahku. lupa akan kesusahan. Enggak, akan rumah ayahku. Dia ngomong itu. Enggak, kita buka ayat itu. Kita buka ayat itu, Ustaz. Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah bapakku. Ya, dua-duanya sama sih. Kejadian 41:51. Yusuf memberi nama Manasye kepada sulung Allah itu. telah membuat aku lupa Sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah bapakku. Tidak berusaha untuk melupakan kesukaran dia, tapi karena dia menyerahkan sama Tuhan, dia bisa lupa di situ. Dan ini Tuhan bisa buat bisa bilang 2 menit pun dia pernah ya ada orang yang menghina dia, memfitnah begitu kencangnya, dalam 1 minggu dia lupa. Waktu dia menghadapi orang tersebut, kenapa orang tersebut kok sebel sama aku ya? Karena dia udah full ya. Itu benar-benar mujizat Tuhan ya. Dia itu seperti kayak karena dia menyerahkan sama Tuhan. Fokusnya udah nggak kemana-mana lagi. Andome memang hebat. Tadi saya baca juga ada khotbahnya. Dia melatih tubuh dia, itu luar biasa. Tubuh dia dilatih. Nah, kenapa dilatih tubuh dia? Karena dia tahu ada pekerjaan besar di depan dia yang Tuhan akan pakai. Makanya benar-benar di hidup kudus, dijaga hati dia, di depan dia, Tuhan katakan kamu akan melakukan sendiri. Dia berjaga-jaga. Makanya Tuhan katakan berjaga-jagalah senantiasa. Nah, dia suruh menjaga hati kita. Dengan kita mau merendahkan diri, kita mau humble, kita menjaga hati kita. Sekali situ, Yolanda ya. Jelas ya. Ada lagi? Habis. Kalau jelas. Rosa.
mesti dibimbing banget ya. Ya, jadi jam 9. Cepat ya. Ya mungkin sudah terlalu lama ya. Jam ya. Jadi sekali lagi talenta saya rasakan sekali lagi talenta yang Tuhan berikan kepada kita itu bukan kebijakan. Waktu Tuhan katakan aku memberikan kamu sesuatu dan Tuhan memberikan besar meminta pertanggungjawaban bukan untuk kepentingan Tuhan. Sekali lagi Tuhan yang di sini tuh sudah kaya sekali. Dia nggak memerlukan 5 talenta kembali. Dia tak memerlukan 2 talenta karena dikatakan sudah kaya sekali Tuhan ini. Tetapi kenapa dia memberikan talenta kepada kita supaya sukses untuk kepentingan kita? Dikatakan hai engkau hamba yang baik. Dikatakan ikutlah. Kita ikut di mana dan nikmatilah. Saya lupa ya ini seperti apa. Nah, jadi artinya bahwa pada waktu Tuhan memberikan kita talenta pekerjaan di dalam kerajaan Tuhan, supaya kita bersama-sama dengan Tuhan. Dan pada waktu kita bekerja di ladang Tuhan, kita mengerti namanya pekerjaan Tuhan seperti apa. Pada waktu kita mengerti pekerjaan Tuhan, pekerjaan si iblis akan hilang. Tapi kalau kita nggak mengerti pekerjaan Tuhan, kita akan mengerti pekerjaan si iblis dan kita ikut dalam pekerjaan si iblis. Di situ